الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, teman-teman malaikat, seluruh malaikat, ananda sekalian serta jamaah Jumat yang masih difuriu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kikmaraja. Nasabah berangkat tamaneng mak berpungang di lalu nak ikon rumah barakai. Si mata-mata antara napang masih Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat menangih Papa selamat masa syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dicintai Allah. Na iya binasai pellepang diol alat dirtamani. Yang hari itu di surah merupakan surah Nabi nama ponco di lalu nak orang malabih. Yang hari itu surah Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Majapuna pura kawireng Muhammad al-Kautsar, yaitu al-Kautsar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Damir kaful khitab di sini merujuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diberikan kepada Nabi al-Kautsar, yakni al-Kautsar. Dalam berbagai penafsiran ulama, dalam penafsiran yang paling sederhana dapat kita lihat dalam kitab tafsir Jalalain, disebutkan bahwasanya rasanya al-Kautsar yang itu nahrun fil jannah, se'isalo rilal surga. Engkau makala haulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bujunna atau kolam yang diperuntukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarihu alaihi ummatuhu yaumal qiyamah, yang telah akan didatangi oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nah ini gini kita minum ini waina al-Kautsar, kolam atau sungai al-Kautsar, maka dia tidak akan merasakan lagi dahaga untuk selama-lamanya. Dan orang yang diperkenankan untuk minum dari tempat ini, dari sungai atau kolam ini, hanyalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawar, semoga kita ini adalah salah seorang di antara orang-orang yang diperkenankan untuk minum dari telaga al-Kautsar ini. Nah ia bisa dalam penafsiran atau penrita engkau pahami maka dari sungai al-Kautsar al-khairu al-katsir decemai. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin kembali mempertegas kepada nabinya dan kepada kita semua bahwasanya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad, kami telah memberikan kepada engkau wahai hamba al-Kautsar, papi nyamu papi decimai. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sadar atau kita tidak sadar, majibuna meyalah dari pamasien dan pamasien Allah Subhanahu wa taala di mana, baik yang berupa materi apalagi yang non materi. Nasabah ada pengamaraja bisesana rufatawe. Ia pada asli papi dale papi nyaman narik kok berupa orang panan, harta, uang, mobil, rumah, pangkat, jabatan dan materi-materi lainnya. Padahal ia itu papi dale Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah materi, tetapi tepat tahu iman takwa kita kepada Allah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala kesempatan bisi untuk pasien lereng paling tanah merupakan pamas yang marah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua balik wameng engkau sadari
engkau kita majapui, kita sadar bahwasanya Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Oleh karena itu, dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat tersebut dengan mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu ayat-ayatku risesana tanda syukurmu yang hari itu pasti lalu ia disebutkan. Kata fasholli di sini pun diperbeda pendapatkan oleh ulama. Engkau paham makna fasholli yakni fasholli yauman Idul Adha. Laksanakanlah salat pada hari Idul Adha. Di antara para ulama juga ada yang memahami fasholli salatal mafruḍah. Laksanakanlah salat 5 waktu. Nasab ayat bersempadan 5 waktu merupakan pangulung nasinin yaitu amanatan. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Nah yaitu amalan mulana paisa Allah Subhanahu wa taala ia bersempadan dari sekian banyak amal yang telah kita lakukan, yang paling diprioritaskan di audit, diperiksa nanti telah adalah salat kita. Fa iza salahat sa'ir 'amali. Dari pemakan dari sempadan tamakan jamaah yang amal ini. Fa iza fasadat sa'ir 'amali. Narik pemasalah ni masalah-masalah ni sempadan tamat cuman ini masalah-masalah amal ini. Kan kanda maka ditapan berita. Narik kok melok pada ceni di alih. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita dan kita tidak tahu harus mulai perbaiki dari mana, maka perbaikilah maka mulailah dengan memperbaiki salat 5 waktu. Narik kok melok pada ceni di alih. Melok pada ceni atau tulinota melok pada ceni pakasian pada Allah Subhanahu wa taala. DS semakin pamula teka pada ceni pamulai lalu yang asal kata pada ceni sempadan 5 waktu. Insyaallah salam ini. Hadirin yang dirahmati dicintai Allah, kemudian wanhar. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, wanhar, maka berkurban. Alhamdulillah, insyaallah kurang dari sebulan kita akan melaksanakan ya Idul Adha, hari raya kurban, di mana dalam salah satu riwayat narampe penglukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dan amal kami namalak yasana al-perkara baik sangadina makire apa darai atau kabar kurban, ibadah yang paling afdal yang dilakukan pada yaumun nahri, hari raya Idul Adha adalah berkurban. Diri sesen atau ungkai kelebihan bagi orang-orang yang diberikan harta yang berlebih, lebih daripada apa yang dibutuhkan, sisihkanlah sebahagian untuk digunakan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah terbaik pada hari raya Idul Kurban, yakni dengan berkurban. Hadirin yang dirahmati dicintai Allah, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya pahala bagi orang yang berkurban itu sebanyak bulu hewan yang dia kurbankan. Dari pemagere isi kayu sapi, magere isi kayu bembe, siaga egana bulu-buluna. Maka begitu pula lah pahala dan kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersangkutan. Hadirin yang dirahmati Allah, sitongena saya yakin dan percaya banyak sekali orang yang mampu untuk berkurban, tapi yang kurang adalah yang mau dan benar-benar bertekad untuk berkurban. Saya yakin dan percaya banyak orang yang memiliki kelebihan untuk berkurban, yang kurang adalah orang yang benar-benar bertekad dan mau membuktikan diri bertakarrub kepada Allah dengan melalui ibadah kurban ini. Ada peringatan keras dari Rasulullah SAW. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ada masa cerita man kana lahu sa'atan min ayyuhiya wa lam yutahi fala yaqrabanna musallana. Niki tahu dengerin apa boleh untuk makaruh. Orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berkorban lantas tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Ada anak piari masjid. Ini merupakan peringatan keras dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berkorban lantas tidak berkorban, sampai-sampai Nabi mengatakan janganlah mendekati tempat-tempat sholat kami. Hadirin
yang dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Dia telah memberikan kita nikmat yang banyak, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan ibadah kurban. Pak Putana, mari kami hak bila tepuh ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan laksanakan haji? Kenapa bukan laksanakan puasa dan sebagainya? Di antara ulama ada yang mengatakan karena sholat merupakan ibadah badaniyah yang paling afdal dan kurban merupakan ibadah maliyah yang paling afdal. Sehingga di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah badaniyah terbaik yakni sholat, dan ibadah maliyah terbaik, ibadah sosial yang terbaik adalah dengan berkurban. Hadirin yang dirahmati cintai Allah, terakhir ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya ya Rasulullah, wahai Muhammad, orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mengindahkan, tidak memperdulikan, atau orang-orang yang mengabaikan perintah dan sunnah Rasulullah SAW, termasuk sunnah atau perintah untuk berkurban bagi orang-orang yang mampu. Dari kok dilaksanakan perintah Rasulullah SAW, kita mengabaikan perintah Rasulullah SAW, seakan-akan kita tidak memperdulikan hal itu, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang syariat itu, orang-orang yang membenci Rasulullah SAW, sehingga kita terputus dari rahmat Allah, dan pastinya kita akan terputus untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.